Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang di kelas online perpajakan volume pertama, saya ucapkan. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu di pertemuan pertama dalam keadaan sehat mudah-mudahan ya. Setelah sekian minggu penantian, ada yang udah daftar dari pertama dibuka, ada yang seminggu kemudian, bahkan sampai hari ini pun tadi masih ada yang masuk untuk kelas perpajakan ini. Baik, sebelumnya mohon izin, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar di pertemuan pertama ini, ada yang udah kenal saya belum? Belum, Bu. Belum. Baik. Saya. Siapa? Pak Rapi. Ya. Oke. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu mungkin ya, karena ya walau bagaimanapun berkenalan itu harus, biar nanti nggak bertanya-tanya saya itu siapa gitu. Nama saya Rizka Rahmanisa. Saya merupakan bisa dibilang mentor untuk kelas perpajakan ini. Kita akan belajar selama 30 kali pertemuan ke depan bersama saya langsung. Kemudian ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan terkait data diri saya yang berkaitan dengan profesi mentor ini. Yang pertama, latar belakang pendidikan saya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan pendidikan D3 saya pada bulan September kemarin 2021. Sehingga gelar pertama saya itu ahli madya di bidang akuntansi ya sebetulnya. Kemudian pada saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di S1 akuntansi. Jadi masih relate dengan kegiatan materi-materi ekonomi. Dan mohon doanya, saya sedang proses menyusun skripsi rekan-rekan semua, karena di sini ternyata saya nggak menyangka bahwa kelas perpajakan ini yang ikut bukan hanya mahasiswa, tetapi ada dari kalangan-kalangan ibaratnya umum, istilahnya umum lah ya. Ada yang sudah bekerja, bahkan ada yang studi S2, berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sudah mengajar di kelas akuntansi khususnya sudah 3 tahun. Tetapi untuk kelas perpajakan saya baru membuka volume pertama ini. Kalau untuk kelas akuntansinya sudah 3 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang untuk kelas akuntansi sudah nyampe volume 10, kemudian mau volume 11. Kalau untuk perpajakan, saya biasanya nggak membuka kelas, tapi adanya yang private gitu. Nah, karena banyak request dari teman-teman kelas akuntansi untuk membuka kelas perpajakan, ya akhirnya saya memutuskan untuk membuka volume pertama ini. Dan alhamdulillah rekan-rekan semua bisa bergabung di volume pertama ini. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Mudah-mudahan selama 30 hari pertemuan ke depan, kita bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Ya. Kemudian, nanti saya pun selain saya yang berkenalan, saya ingin berkenalan juga sama rekan-rekan semua. Karena kita hanya ada sekitar 40 orang, dan yang join di sini baru 24 orang berarti ya. Nanti kita kenalan satu persatu ya, supaya kita tahu. Nah, tapi sebelum kita kenalan, nanti untuk kenalan rekan-rekan ke saya atau ke yang lainnya, itu di sesi terakhir saja. Nah, berikutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait saya tidak? Atau nanti aja sambil berjalan? Sering berjalannya waktu pasti kenal. Nanti aja ya. Kita lanjut dulu. Baik. Untuk yang kedua, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kembali terkait informasi kelas ini. Mungkinnya di pertemuan pertama ini kita tidak akan banyak kita tidak akan melakukan
materi dulu. Tetapi ada beberapa pembahasan dulu. Yang pertama, tadi kan sudah perkenalan. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan terkait silabus materi yang akan kita pelajari di kelas perpajakan ini selama 30 kali pertemuan. Apakah teman-teman pada saat mendaftar sudah membaca silabus yang sudah dicantumkan dalam pamflet atau belum? Belum, Sudah. Kak. Sudah, baik. Ada yang bisa menyampaikan? Satu orang terkait silabus yang akan kita pelajari nanti selama 30 kali pertemuan mengenai perpajakan, materi apa saja yang akan kita pelajarinya? Ada? Cung? Coba siapa? Volunteer yang mau menyampaikan? Tidak ada? Baik, saya sampaikan dulu ya. Untuk materi yang akan kita pelajari, karena kelas kita itu adalah kelas pemula, ya, nanti itu sifatnya saya akan memberikan teori berikut dengan tata cara perhitungannya. Itu untuk kelas pemula. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajarinya? Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu dasar-dasar perpajakan. Baik itu dari segi apa itu pajak, aturan perpajakan seperti apa, hukum pajaknya, terus tata cara pemungutan seperti apa. Itu akan kita pelajari nanti di pertemuan kedua. Kemudian, selain dasar-dasar perpajakan, nanti kita juga akan mengetahui terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Ketentuan umum itu berarti terkait hukum perpajakan yang ada di Indonesia. Bukan terkait hukum saja, tetapi ada tarif-tarif yang memang harus kita ketahui perubahan setiap tahunnya. Nah, jadi dalam perpajakan itu, tarif di Indonesia selalu ada perubahan, meskipun tidak semuanya. Nah, yang harus kita pelajari itu adalah, atau yang harus kita ketahui itu adalah tarif terbaru. Dan nanti kita akan menggunakan tarif terbaru untuk setiap perhitungan perpajakannya atau pajak terutangnya nanti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui atau mempelajari mengenai pajak penghasilan yang umumnya. Kemudian ada PPH. PPH pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26. Itu untuk pajak penghasilannya sampai pasal 26. Kemudian ada pajak penghasilan yang bersifat final nanti itu. Selain itu ada PPH pasal 15 dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari mengenai PPN dan PPNBM. Nah, dari materi-materi tersebut kita akan kupas tuntas dari segi teori dan tata cara perhitungannya. Ada yang bertanya, Kak, kita akan mempelajari mengenai SPT? Jawabannya adalah tidak. Karena untuk mempelajari secara detailnya itu ada di private. Kalau untuk kelas pemula, karena ini kebanyakan adalah yang 0, ya, atau rata-rata tidak ada basic sama sekali untuk perpajakan, jadi kita mempelajarinya dari dasar. Sama halnya kelas akuntansi pun sama. Itu dari 0, dari dasar banget. Seperti itu. Adapun nanti kalau misalkan ada rekan-rekan yang dari misalkan sudah bekerja, kebutuhannya untuk pekerjaan, itu nanti bisa konsultasi langsung sama saya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait tata cara perpajakan di kantor, seperti itu mungkin. Kemudian selanjutnya terkait jadwal. Apakah sebelumnya sudah mengetahui bahwa jadwalnya itu ada di setiap hari Rabu dan hari Sabtu pada saat pendaftaran? Sudah mengetahui semuanya? Sudah? Pak. Baik. Kalau sudah, berarti artinya sudah menyepakati ya bahwa jadwal untuk kelas pajak ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan hari Sabtu, jamnya
jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berarti kalau yang Muslim di WIB itu setelah sholat Isya. Kalau misalkan yang dari Wita ada nggak Wita? Waktu Indonesia bagian tengah, ada tidak? Kalau dari WIT Timur, kita satu waktu sama semua, WIB. Tidak, Kak. Ainun dari mana? Wita, Kak. Wita. Baik, sekarang berarti sudah jam setengah berapa? Setengah 8, setengah 10. Setengah 10 di situ. Setengah 9 ya, Wita ya. Nggak masalah berarti ya. Ainun Iya, Kak. kemalaman nggak apa-apa? Di jam 19.30? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena biasanya begadang scroll TikTok ya. Baik. Sisihkan waktu setiap hari Rabu dan hari Sabtu untuk pembelajaran pajak. Cuman 1,5 jam aja. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Perkenalan saya ke teman-teman, kemudian jadwal dan silabus. Nanti kalau untuk secara rinci, kita ada di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan pertama ini saya ingin mengenal satu persatu. Kita mulai ya. Jadi bukan cuman saya aja yang kenalan. Curang dong kalau kalian tahu saya, tapi saya nggak tahu rekan-rekan. Nah, saya ingin teman-teman semua memperkenalkan diri dari mulai nama, usia boleh nggak ya? Usia lah boleh ya. Biar diketahui. Kemudian dari kalau yang mahasiswa dari kampus mana, kalau yang karyawan dari perusahaan apa, kemudian yang terakhir motivasi mungkin. Motivasi untuk masuk ke kelas perpajakan ini, baik itu dari segi kebutuhan diri ataupun apapun itu, apa yang mendorong rekan-rekan semua untuk mendaftar di kelas perpajakan ini. Nah, ini juga nih first impression saya nih buka kelas pajak itu. Jadi kita maksimalkan, optimalkan semuanya. Ya, coba saya boleh nggak mulai dari Kak Daisy Satriadi. Saya urut dari paling atas. Enggak deng. Dari Ainun dari AA. Ainun Putri Hussein. Kak, bisa ulang yang diperkenalkan apa saja tadi? Nama, usia, kalau misalkan mahasiswa dari kampus mana, kalau misalkan karyawan dari perusahaan apa, dan yang terakhir, motivasi untuk mendaftar kelas perpajakan ini. Untuk apa? Seperti itu. Sok, dimulai dari Kak Ainun. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa, on cam? Boleh? Semuanya on cam ya? Biar kita kenal. Ainun itu yang mana? Perkenalkan, nama saya Ainun Putri Hussein, umur 19 dari Universitas Fajar Makassar. Universitas Fajar Makassar. Ah, Motivasinya? Motivasi saya untuk menambah ilmu di luar untuk mengetahui tentang pajak untuk menambah ilmu selain dari kampus, Kak. Cuma itu. Sekarang semester berapa? Semester 3, Kak. Semester 3. Berarti yang udah dipelajari di kampus perpajakan atau baru pengantar perpajakan? Baru pengantar perpajakan, Kak. Baru pengantar. Ya. Oke. Berarti masih pemula ya? Iya, Kak, masih pemula. Oke, sip. Mudah-mudahan di kelas ini bisa dapat hal-hal baru lagi dan kalau bisa review-review lagi materi yang udah dapat di kampus ya. Jangan sampai lupa karena materi pajak itu bukan hanya digunakan di kampus aja kayak kita buat belajar aja bukan, tapi untuk kebutuhan pekerjaan makanya banyak karyawan yang masuk kelas akuntansi, masuk kelas perpajakan dan itu ternyata digunakan di lingkungan pekerjaan itu. Jadi jangan sampai dilupain ilmunya. Oke, terima kasih Ainun. Sama, Kak. Kak Andriana.
Yang kedua. Silakan, Kak. Halo, minta maaf saya terlambat nih, Kak. Tidak Masuk. apa-apa. Tidak. Jadi gimana tadi? Oh, baru masuk ya. Jadi untuk Iya. sesi Nah. saat ini tuh kita itu ngobrol-ngobrol dulu dan perkenalan dulu. Nah, Kakak mohon memperkenalkan diri dari nama, usia, kalau mahasiswa dari kampus mana, semester berapa, kalau karyawan dari perusahaan apa, dan yang terakhir motivasi Kakak buat daftar kelas ini apa sih? Gitu. Supaya kita bisa sharing-sharing bareng di pertemuan pertama ini. Ya, perkenalkan nama saya Andriana, Boleh on umur cam, Kak? 30. Ya? Boleh on cam? Oh ya. Biar kita kenal. Oke, selamat malam. Selamat malam, Kak Andriana. Jelasin. Ya, nama saya Andriana, umur saya 35 tahun. Saat ini saya berada di rumah. Motivasi saya untuk ikut pajak ini, dulu saya bekerja di perusahaan, itu di bagian perpajakan. Jadi basicnya saya akuntansi, tapi saya belum paham untuk mengenai perpajakan lebih jelasnya. Karena dulu saya mengikuti secara otodidak. Belajar Jadi akuntansi motivasi secara saya otodidak? untuk mengikuti. Ya. Belajar akuntansi secara otodidak atau belajar pajaknya? Akuntansi. Akuntansi. Akuntansi saya sarjana ekonomi akuntansi, tetapi waktu perkuliahan saya belum mendalami perpajakan, hanya ketentuan umum saja pajak. Baik. Berarti sedikitnya sudah pernah bersentuhan dengan dunia perpajakan ya, Kak ya? Ya, saya sudah pernah hitung PPh 21, PPh badan, dan PPh untuk bunga. Dan saya bekerja di koperasi bunga koperasi. Baik. Itu saja ya saya tahu. Untuk PPN saya belum tahu untuk lain-lainnya. Terima kasih Kak, sangat menginspirasi sekali. Karena di usia Kakak saat ini pasti, wah udah ribet banget ya, antara pekerjaan, kemudian kebutuhan, dan kegiatan sehari-hari Kakak di rumah, itu pasti membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu. Nah sekarang apalagi ditambah lagi kegiatannya buat ikut kelas pajak, hebat. Nah itu jadi motivasi buat sendiri. Kalau bisa ya kuliah lagi pajakan supaya buka pajak gitu, kalau bisa. Tuhan mengizinkan. Baik, amin, amin, amin. Baik, terima kasih Kak Andriana. Sangat menginspirasi banget ya. Oke, selanjutnya saya lanjut ke Kak Angelina. Halo Kak. Halo Kakak. Perkenalkan nama aku Angelina Asri. Aku usianya 21 tahun. Aku baru lulus D3 Manajemen di UKI. UKI itu universitas? Universitas apa UKI itu? UKI itu universitas apa, Kak? Universitas Kristen Indonesia, Kak. Universitas Kristen Indonesia. Baik, Kak. Apa motivasi Kakak nih? Kan setelah lulus padahal, tapi mau belajar lagi pajak. Aku pengen belajar, soalnya kan dunia pajak sekarang kan sangat dibutuhkan gitu ya Kak. Jadi aku pengen belajar mengenai pajak gitu. Karena kalau misalnya aku belajar otodidak, kadang kurang nyambung itu. Jadi kayak butuh teman untuk sharing juga gitu. Oke, berarti pas ya, mudah-mudahan ya. Iya. Oke, ternyata dari empat ya barusan tuh. Dari 4 orang yang barusan berkenalan dengan kita semua. Jadi motivasi itu bisa didorong dengan kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan keberlangsungan kegiatan kita ternyata gitu. Tadi ada Kak siapa tadi itu ya? Apalagi saya.
yang sudah berpengalaman bekerja di akunting, kemudian sudah belajar juga menghitung, bahkan bersentuhan langsung dengan pajak di perusahaannya, tapi masih belajar. Artinya, buat belajar itu tidak ada batasan usia, nggak ada batasan waktu. Nah, sekarang teman-teman sudah bergabung di kelas perpajakan ini, artinya jangan sampai menyia-nyiakan waktu untuk belajarnya. Nah, selain tadi berkaitan dengan motivasi-motivasi itu, kenapa saya ingin mengetahui dulu motif ya? Motivasi itu berarti motif yang mendorong rekan-rekan semua buat daftar kelas pajak ini. Saya sambil observasi. Observasi apa? Observasi dari rekan-rekan semua itu, apa aja sih yang dibutuhkan dari rekan-rekan? Untuk apa? Untuk bahan nanti saya mapping pembelajarannya. Karena kan tiap orang beda kebutuhan, tiap orang beda motif buat belajar. Oke, baru 4 orang, kita lanjut ke Kak Anggi Adisti. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Adistia, umur saya 19 tahun, saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Buana Perjuangan Karawang. Semester? Semester 3. Semester 3. Baik, apa Kak motivasinya buat masuk ke kelas perpajakan ini? Karena pemula, jadi pengen nggak hanya dari universitas saja gitu. Jadi ikut-ikut les yang lain. Oke, emang senang ya? Senang gabung kegiatan-kegiatan les-les kayak gini? Iya. Oke, mantap. Dipertahankan semangatnya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Kami lanjut ke Kak Amanda Julia A. Ada Zoom. Ke Kak Amanda Julia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amanda Julia Walinda, umur 19 tahun, dari Universitas Buana Perjuangan semester 3. Nah, kelas sama yang barusan. Bagus, bagus. Motivasi masuknya kan di kelas ada mata kuliah perpajakan ya kayak. Ya. Jadi ingin lebih tahu lagi dari les. Oke, mantap. Ini bisa kayak gini ya, sekelas bisa, bestie nggak? Bestie nggak? Wah, keren ya. Kalian berarti positive vibes banget. Oke, terima kasih. Ya, Kak, lanjut ke Kak, siapa ya? Daisy Satriadi, udah belum ya? Kak Daisy tadi tuh. Belum ya? Kak Daisy Satriadi boleh? Kak Daisy, ada nggak? Halo, halo, ini saya. Baik. Ya, mungkin saya Ibu di sini ya. Baik Ibu. Iya. Silakan Ibu. Umur saya paling tua di sini, saya rasa saya 60 tahun. 60. Ya. Iya. Tapi Baik. saya mencoba untuk menjaga motivasi saya untuk tidak pikun. Makanya saya sekolah lagi di Universitas Terbuka semester 6. Jadi hanya motivasi untuk tidak memotivate saya punya otak, itu aja. Baik. Kalau Ibu dulu sebelum di UT apa ibu kuliah rumah juga? tangga aja, ibu rumah tangga aja. Iya. Baik. Terima kasih dan selamat bergabung Ibu. You, thank you. Wah, keren ya? Keren. Enggak, tapi saya jempol banget Ibu. Baik. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nah, ini lebih memotivasi kita lagi. Usia tuh bukan patokan buat berhenti belajar. Baik, kita lanjut ke Kak Jakiah Damara. Jakiah Damara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Jaki Damara dari Universitas Buana Perjuangan, semester 3. Sekelas juga? Beda, Kak. Oh, beda, oke. Motivasinya apa sih? Motivasinya mungkin sama ya, kayak yang lain, pengen nambah pengetahuan juga, dasar dari perpajakan itu apa, di luar perkuliahan, Kak. Kalau udah nambah ilmunya mau diapain? Pengen mungkin diterapin kali ya di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Oke, mantap ya. Dijaga motivasinya. Seperti tadi Ibu Daisy. Oke, lanjut ke Kak Mega Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Mega. Nama saya Mega Maulidia, usia saya 29 tahun. Kebetulan saya bukan mahasiswa, tapi saya sudah kerja. Kerja, baik. Saya kerja di daerah Ketapang Business Center, Jakarta Barat, yaitu di Klinik Gigi Jakarta Estetika. Gitu. Jadi saya memang yang megang laporan keuangannya, terus motivasi saya juga sama ini kan memang tidak pernah menghitung perpajakannya, karena saya cuma buat laporan keuangannya, setelah itu ada konsultan pajaknya yang lapor ke pajaknya gitu. Oke. Berarti Kakak di sini hanya untuk, kalau basic pendidikan Kakak apa? Saya SMK akuntansi. SMK akuntansi. Tapi saya nggak lanjut kuliah gitu. Tapi udah ada ya, di SMK tuh udah ada basicnya pajak. Ya, ada sedikit, cuma lupa. Nggak apa-apa, karena sekarang udah digecek tuh di transaksi sama di laporan keuangan di kliniknya. Betul, kebetulan bos saya juga nyuruh, ayo belajar gitu. Jadi ya udah ikut aja deh. Oke, gitu. Terima kasih banyak Kak sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa dipakai nanti. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, lanjut ke Kak Meli. Kak Meli. Kak Meli, adakah Kakak di sana? Halo, iya. Oke, Kakak silakan. Iya, aku Meli. Umur aku 22 tahun. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Surabaya. Oke, Universitas Surabaya semester? Semester 9. 9, baik. Nyusun skripsi. Wah, mudah-mudahan lancar. Motivasinya apa sih, Kak? Padahal lagi pusing-pusingnya skripsi, malah ikut kelas pajak. Motivasinya untuk nambah ilmu sih, Kak. Nambah ilmu, oke. Bagus ya. Sip. Oke. Bagus-bagus ini motivasinya. Kalau misalkan secara, ini skripsinya ngambil tentang apa nih? Bidang kajiannya? Tentang pemasaran, Kak. Pemasaran? Oke. Iya, udah nyampe beberapa? Udah nyampe bab 4 sih. Oke, lagi penelitian ya? Iya. Mudah-mudahan lancar dan cepat wisuda. Ya, amin, Kak. Oke, terima kasih Kak Meli. Kita lanjut ke Kak Mita Suliatini. Perkenalkan, nama saya Mita Suliatini. Umur saya 20 tahun. Sekarang saya semester 5 di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang. Motivasi saya untuk belajar perpajakan, ingin menambah wawasan, memperdalami ilmu perpajakan, dan rencananya ingin mengambil skripsi judul tentang perpajakan. Tentang perpajakan, apa rencana yang ingin diambil nanti? Pajak tentang apa? Belum ke sana. Belum ke sana? Iya, lagi merancang. Udah belajar Medlit belum? Medlit. Metodologi penelitian? Oh, lagi belajar ini, Kak. Lagi belajar. Oke, nanti biasanya di mata kuliah Medlit itu goal orientasinya harus bisa bikin proposal. Proposal penelitian, berarti harus bisa nyusun bab 1 sampai bab 3. Nah, enggak kalau proposal sampai bab 3. Tapi kalau di Mita yang Medlit biasanya disuruh nyusun bab 1 sampai bab 3 atau sampai 5? Kalau kami tugas akhirnya bab ini sampai bab 5. Sampai bab 5. Oke. Berarti nanti di skripsi bisa dilanjutkan apabila cocok. Tapi diganti juga apabila pembimbingnya nggak cocok. Oke.
Iya. Mudah-mudahan nanti di bidang kajian perpajakannya bisa menemukan suatu fenomena dan permasalahan yang dipahami ya, karena untuk skripsi itu yang penting mahasiswanya paham. Mau ngajuin tentang apapun, kalau mahasiswanya paham pasti di ACC dan lancar itu proses bimbingannya. Oke, terima kasih Kak Mita. Selanjut ke Kak Mutina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutina, usia saya 44 tahun. Saya ibu rumah tangga biasa. Motivasi saya sih pengen tahu aja tentang pajak itu seperti apa. Jadi biar nggak kalah dengan yang muda-muda lah. Pengen tahu. Oke. Ibu kegiatannya di rumah aja? Di rumah aja ngurus atau anak. Sebelumnya udah pernah jadi karyawan atau gimana? Nah, dulu pernah bekerja, dulu juga pernah sempet ikut brevet AB, cuman udah lama sih. Udah waktu usia 30-an jadi udah agak-agak lupa. Makanya lupa pengen lagi. pengen Refresh review ulang. lagi ya. Baik. Ya, sambil ngisi waktu. Ada rencana buat bekerja lagi? Rencana sih ada sih, pengen, makanya mau review dulu nih biar fresh lagi otaknya. Dulu di bidang apa Ibu? Di akunting? Dulu sih posisinya aku di staff accounting dulu. Dulu megang pajak juga dulu. Cuman ya karena udah lama ya pengen udah lupa-lupa gitu kan, udah berhenti udah lama, pengen tahu lagi makanya ikut-ikut kayak gini. Baik, nanti kalau misalkan saya ada salah-salah dalam penyampaian mohon dikoreksi ya Bu ya. Sama-sama, saya juga mau belajar lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya lanjut ke Kak Putri Adelia Septiani Hartono. Perkenalkan, nama aku Putri Adelia Septiani Hartono, usianya 19 tahun, mahasiswa semester 3 di Universitas Buana Perjuangan. Oke, semester 3, satu kelas nggak? Iya, sama Manda sama Anggi. Oke, satu geng tidak? Satu geng juga, oke. Apa motivasinya? Mungkin sama kayak teman-teman yang lain buat nambah ilmu selain dari mata kuliah dari kampus kan. Pengantar perpajakan udah belajar sama? Perpajakan dasar. Udah di semester lalu atau lagi sekarang? Baru sekarang. Baru sekarang, oke, berarti belum. Gimana proses belajar pajak? Mudah nggak? Belum belajar juga sih Kak, tapi kalau dilihat-lihat kayaknya susah. Dilihat-lihat kayaknya susah, oke. Sip. Lanjut ke Kak, terima kasih ya. Lanjut ke Pak Rapi Udin Arifin. Pak Rafi, silakan Pak. Ya, halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rapi, umur saya 26 tahun. Saya kakak ternyata. Saya kira bapak-bapak. Baik Kak, gimana? Om saya. Om aja, oke Om. Saya bekerja, saya sih pernah. Mukanya nggak kelihatan. Kenapa? Mukanya nggak kelihatan. Nggak apa-apa, malu banyak jerawat. Aduh, oke, silakan. Dilanjut. Saya kuliah pernah cuma sampai 4 semester. Semester 4, iya. Jurusan? Jurusan akuntansi juga. Akuntansi. Sekarang sih saya bekerja di developer perumahan. Baru sih, kira-kira 2 tahunan. Karena saya kerja di bagian staff accounting juga. Untuk perpajakan saya sih belum tahu gitu kan. Untuk materi-materinya apa, pengerjaannya apa belum paham. Makanya saya ikut kelas perpajakan ini motivasinya. Iya, motivasinya supaya lebih ini aja, lebih handal, lebih tahu. Karena kebetulan sekarang di bidang
akunting Di bidang akunting. kerjanya. Iya, Baik, benar. baik, terima kasih, Kak, Om. Terima kasih juga. Baik, sekarang kita ke Kak Saipul. Kak Saipul, ini bapak-bapak bukan ya? Kak Saipul, silakan. Nah, ini baru Bapak Saipul. Itu mic-nya belum aktif ya, Pak ya? Mic-nya sudah aktif belum? Udah, tapi Sudah. Nah, sudah Pak, sudah. Udah. Sudah. Umur kepala 4. Kepala 4, oke. 4 sekian ya. Sekian, banyak. Baik, Bapak. Dari mana, Bapak? Dari Lampung. Dari Lampung. Bapak sekarang bekerja? Kerja dan motivasinya untuk karena kan semua lini sekarang ada perpajakan. Jadi ada kewajiban untuk pajak itu yang lebih tahu tentang bagaimana mekanisme perpajakan. Bapak lebih membutuhkan untuk pekerjaan atau untuk bayar pajak? Untuk tahu saya bayar pajak ya. berapa? Oh, buat bayarnya. Bapak bekerja sebagai apa saat ini, kalau boleh tahu? Wira swasta. Ya. Wira swasta. Di bidang? Di bidang jasa. Jasa. Oke. Sudah berbentuk badan atau? Belum, masih perorangan. Perorangan. UMKM atau apa? UMKM. UMKM bidang jasa ya? Iya. Baik, berarti untuk mengetahui mekanisme perpajakan dan harus berapa Bapak bayar pajak. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke beberapa orang lagi nih. Saya harus tahu, nggak apa-apa lama ya, karena kita harus tahu dulu untuk kebutuhan mappingnya. Kak Salsabila. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila. Dan saya belum kuliah tahun ini, saya gap year. Gap year, oke. Umur saya 18 tahun. Motivasi saya untuk mengikuti kursus ini karena sesuai jurusan yang saya minati untuk tahun depan kuliah. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Akuntansi, oke. Oke, bagus ya. Meskipun gap year tapi nggak surut semangatnya. Nanti tahun ini SBM rencana? Enggak, Kak. Enggak, langsung masuk swasta? Enggak juga. Enggak juga? Oh, enggak kuliah? Lanjut tahun depan aja, Kak. Iya, lanjut tahun depan. Rencana mau SBM? Iya, Kak. Oke, bagus. Dipersiapkan juga buat SBM PTN-nya. Ya. Oke, terima kasih, Salsabila. Ya, Kita lanjut ke Kak Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini banyak kakak-kakak ternyata kelas ini mah. Nama saya Farisa Riadita, umur saya 19 dari Universitas Buana Perjuangan semester 3. Satu kelas juga? Ya. Oke, sip. Motivasinya apa? Motivasi saya untuk menambah wawasannya karena kan belum pernah belajar tentang perpajakan, baru ada mata kuliahnya sekarang. Jadi ingin mengetahui. Jadi start lebih dulu ya dari rekan-rekan lainnya ya. Iya. Nanti bakalan paling ngebut di kelas. Oke, terima kasih, Vanessa. Lanjut ke Ibu Yanik. Ibu Yanik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, mohon on cam boleh? Ketemu lagi. Udah on cam? Ya, udah on cam ini. Ya. Udah. Saya Yani, karyawan umur 55 tahun. Sebetulnya saya udah mau pensiun tapi masih diajak teman untuk ini. Nah, ini Mbak, kalau makanya saya ikut accounting juga, perpajakan juga. Kebetulan sekarang ini KPP lagi ini ya, lagi gencar-gencarnya ngirim SP2D. Ya. Saya belum setahun di sini join, udah lewatin. Kebetulan PT kami itu ada 10
trading ya, namanya trading bergerak di bidang apa saja. Apa lu mau gue ada lah pokoknya apa aja. Nah, kebanyakan SP2D-nya itu untuk 2-3 tahun yang lalu, untuk peristiwa 2-3 tahun yang lalu sebelum saya masuk. Saya itu karena nggak ada dasar pajaknya, meskipun udah biasa bayar PPh 21, 23, 42, PPN, masukan, keluaran, lapor, bayar, lapor, bikin ID billing udah biasa, tapi untuk jawab orang KPP itu macam-macam ininya. Kadang nggak pede karena nggak ada dasarnya. Iya, karena nggak paham ini tata cara Nggak perpajakannya. paham ininya, meskipun udah biasa bikin SPT tahunan pribadi atau perusahaan udah biasa, tapi ya begitu Mbak, nggak ada ininya, nggak ada dasarnya, jadi kadang kurang pede, kurang menjawabnya itu. Jadi takut salah jawab, takut disangka bohong. Iya, ininya berat. Makanya mau belajar sama Mbak Risa ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan ya Bu ya, buat belajar dasarnya. Siap, Baik, Mbak. terima kasih Ibu. Nih. Oke, kita lanjut ke Kak Yunita Wulandari Kompak. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yunita Wulandari, umur saya 19 tahun, mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin. Itu kakak itu. Baik, dari Banjarmasin. Ya. Semester berapa? Semester 3 Kak. Semester 3. Oke, motivasinya apa? Karena saya tidak mengerti mata kuliah perpajakan Kak. Tidak mengerti mata kuliah perpajakan. Iya. Berarti pengen paham. Oke, sip. Berarti Kak Yunita ini semangatnya tinggi. Jadi ketika nggak bisa, nggak nyerah. Ketika nggak bisa, mau belajar. Karena emang itu kuncinya. Kalau nggak bisa, jangan ditinggalin. Kecuali udah pusing-pusing banget. Dan itu pun sebenarnya ilmu itu nggak ada yang sulit selama kita mau mempelajari. Oke, terima kasih Kak Yunita. Kita lanjut ke Kak Zahira. Terakhir nih kayaknya. Kak Zahira. Ya, selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Nama saya Zahira Bunga Firdausi, umur 19 tahun, dari Universitas Slamet di Kendal, semester 5. Semester 5. Apa motivasinya Kak buat ikut kelas ini? Mungkin sama seperti yang lainnya Kak, pengen survive, biar lebih tahu aja materi tentang perpajakan selain dari materi kuliah. Gitu. Ada rencana buat bidang kajian skripsi atau tidak? Perpajakannya? Belum tahu Kak, lagi bingung nih. Oke. Nanti kalau misalkan mau ngambil tentang perpajakan, diusahakan paham minimal dasar-dasarnya. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Ada yang terlewat tidak? Kayaknya ada yang belum deh. Kak Sudarsono, please. Kayaknya belum. Ya. Oke, selamat malam. Bapak. Saya namanya Sudarsono Liis dari Pontianak, Pontianak. Kalimantan Barat, umurnya 50. Saya punya 3 perusahaan. Selama ini kan semua laporan pajak diurus sama konsultan. Kalau satu perusahaan saya bayar 20 juta setahun, 3 itu udah 60 juta gitu. Baik. Jadi motivasi saya belajar, apa mungkin saya melakukan pelaporan kewajiban pajak itu sendiri tanpa melalui konsultan. Kalau memang saya bisa, berarti kelas ini berhasil sukses. Latar belakang saya pendidikan teknik sipil Universitas Indonesia. UI, baik Bapak. Kalau untuk perusahaannya bergerak di bidang apa Pak? Saya di bidang ada 2 money changer dan 1 perusahaan remittance, jasa pengiriman uang.
Oh, baik. Jadi selama ini Bapak setiap lapor pajak via konsultan dan Ya. biayanya cukup besar gitu ya Pak, apalagi 3 perusahaan. Baik, mudah-mudahan karena Bapak untuk kelas ini adalah kelas dasar, minimal karena basic Bapak dari teknik ya Pak ya, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi direlatekan antara teori dengan yang sudah dipraktekkan sama Bapak nanti. Ya, selama ini semua laporan keuangan untuk laba rugi, neraca, perubahan arus kas semua saya yang bikin itu. Karena saya mengembangkan sistem sistem aplikasi komputernya melalui database Access, MS Access. Jadi hasilnya semua baru saya serahkan ke konsultan, mereka tuangkan ke dalam bentuk form-form yang untuk dibayar gitu. Oh, baik. Berarti Bapak yang kelola sendiri laporan keuangannya? Ya. Itu Karena ada proses. ini udah sistem, kita udah by sistem saya. Saya kembangkan sendiri sistemnya gitu. Baik, hebat berarti dari teknik tapi bisa buat sistem akuntansi. Saya belajar sendiri. Baik, Bapak. Kalau untuk proses auditnya? Audit kita karena omset sudah di atas 50 M itu, kita ada audit dengan akuntan publik. Dan itu biayanya besar sekali, itu sampai satu kali audit saya kena 30 juta gitu. Ya, pasti Bapak. Apalagi jadi omsetnya. saya mungkin juga di sini ada koneksi, apakah ada kenalan akuntan publik yang AKP itu yang nggak terlalu mahal gitu ya. Standarnya bisa mungkin 10 juta, 15 juta gitu. Mungkin itu saya perlukan info-info seperti itu juga gitu. Ada Bapak kalau mau nanti saya infokan. Boleh, siap. Baik. Mungkin nanti di belakang layar aja ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kita dapat simpulkan bahwa dari peserta kelas perpajakan ini bukan hanya mahasiswa, tetapi mayoritas dari luar mahasiswa dan sangat luar biasa. Ada yang bekerja, ada yang punya perusahaan seperti Bapak Sudarsono, kemudian ada mahasiswa, ada yang belum sekolah, ada yang belum kuliah, gap year. Dari masing-masing kalangan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, latar kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Ini tugas saya buat bikin map atau ya ibaratnya arah ya buat pembelajaran perpajakan ini seperti apa. Itu tugas saya. Wah, PR besar banget ini. Apalagi tadi Bapak Sudarsono bilang bahwa ketika Bapak bisa lapor pajak sendiri dan menghitung pajak sendiri, berarti kelas ini berhasil. PR untuk saya, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk pertemuan pertama ini, selain dari yang sudah kita bahas tadi, perkenalan, kemudian silabus, dan kemudian jadwal, sudah cukup sepertinya. Kenapa? Karena untuk pertemuan biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ada nggak kira-kira yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran nanti? Atau nanti tanya jawabnya pada saat sudah mulai materi? Durasi kelas per sekali pertemuan berapa lama? Durasi kelasnya 1 jam setengah, Bapak. Oke, siap. Cukup ya 1 jam setengah ya, nggak kelamaan, nggak sebentaran. Maksimal 1 jam setengah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup untuk pertemuan pertama ini? Coba mana suaranya? Sudah cukup? Cukup, Kak. Oke. Kalau sudah cukup berarti saya rasa untuk pertemuan pertama ini mudah-mudahan menjadi first impression yang enak. Kayak ngobrol, kemudian kita terbuka aja, nggak perlu ada batasan di antara kita, tapi tetap menjaga sopan santun ya. Kita dengan sesama peserta harus menjaga sopan santun. Nanti kalau misalkan ada yang ingin berkenalan atau ada suatu kebutuhan terkait perpajakan ini, boleh nanti saling berkenalan ataupun bisa konsultasi dengan saya apabila saya bisa membantu seperti itu mungkin ya.
Untuk pertemuan pertama ini, karena dirasa sudah cukup, kita akan kembali bertemu lagi pada hari Sabtu untuk materi yang pertama mengenai dasar-dasar perpajakan. Semoga rekan-rekan semua bisa hadir. Nah, yang hadir hari ini berarti tadi sekitar 24 orang, kemudian ada yang tidak hadirnya beberapa orang, itu kebetulan ada halangan kayaknya gitu. Nanti hari Sabtu tidak ada halangan, teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan ini mohon hadir terus ya. Saya titip untuk kehadirannya. Terima kasih. Sampai jumpa pada hari Sabtu malam mingguan kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Kita pemanasan aja dulu ini, Maya. Sampai jumpa rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Kak, ini ada absensinya ya? Absensinya udah ada otomatis di record nanti. Oh, di record langsung. Oke. Ya, makasih. Baik. Terima kasih, Kariska. Iya, sama-sama.